Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Motivasi Mas J. Di video hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi tenaga kesehatan teladan dan memberikan pelayanan yang menginspirasi. Jika Anda tertarik dengan dunia kesehatan, pastikan Anda tetap duduk dan simak video ini sampai akhir. Jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe, berikan like serta komentarnya. Pertama-tama, tentu menjadi tenaga kesehatan yang teladan bukan hanya tentang keterampilan medis, tapi juga tentang empati dan komitmen dalam membantu orang lain. Kita bisa belajar dari orang-orang atau kisah yang sudah menjadi teladan sebelumnya. Bagaimana seorang dokter telah merubah banyak nyawa melalui keterampilannya, di mana mengajarkan kepada kita bahwa dedikasi dan semangat dalam pelayanan kesehatan dapat menginspirasi banyak orang. Selanjutnya, ketika menjadi perawat teladan, melalui sikap, sabar, perhatian, dan kesabaran dalam merawat pasien, tentu telah menciptakan pengalaman yang nyaman di tengah situasi yang sulit. Tentu perawat teladan bisa mengingatkan kita akan kekuatan kehadiran dan kasih sayang dalam setiap tindakan perawatan. Tak kalah penting, menjadi tenaga kesehatan teladan juga melibatkan komunikasi yang efektif. Tentu menjadi teladan, seorang perawat bisa memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat kepada pasien. Memberikan informasi pentingnya, memberikan pemahaman kepada pasien untuk mendorong gaya hidup sehat. Menjadi teladan harapan setiap orang, dan tentu tidak mudah mendapatkannya. Tapi dengan menjadi tenaga kesehatan teladan bukanlah hal yang mudah, tapi dengan komitmen dan semangat yang tepat, pasti kita semua dapat menginspirasi melalui pelayanan kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah jika Anda memiliki cerita atau inspirasi dari dunia kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hadir di tempat acara, hadirin kami mohon berdiri dan berikan tepuk tangan. Hadirin kami persilakan dulu. Thank you.
sesi atau ke inti acara kita pada pagi hari ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian seluruh tamu undangan untuk berdiri. Ibu anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Christian Dayanti, Bapak Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma dengan para tenaga kesehatan, termasuk formasi-formasi terkait dengan pengangkatan P3K, beliau selalu menanyakan kepada saya lewat timnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan saya menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya menata dan memperbaiki data secara sungguh-sungguh. Data ini amat sangat penting. Kita ini ribut kalau sudah akan pengangkatan P3K dan pengangkatan ASN. Dan kita tidak pernah menyiapkan data dengan sungguh-sungguh. Maka Pak Menkes, Pak Wamenkes, saya menghargai yang setinggi-tingginya. Karena Pak Menkes bekerja dengan tim bersama kami untuk memperbaiki data SDM kesehatan ini dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan saya kira buat Pak Menkes. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat, apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada para tenaga kesehatan dan sumber daya manusia pendukung lainnya karena dedikasi yang luar biasa ketika melawan COVID-19 dalam 3 tahun terakhir ini. Dan saya ucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudara yang telah mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan dan SDM penunjang kesehatan teladan tahun 2020. Saya senang karena penghargaan tahun ini diberikan kepada mereka yang melayani, memberikan pelayanan primer kesehatan di Republik ini. Mereka lah garda terdepan, teman-teman di puskesmas dan juga para bidan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, guna memenuhi dan sekaligus memberikan apresiasi ini, kami terus berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan. Salah satunya adalah dengan formasi tenaga kesehatan secara nasional yang telah ditetapkan kebutuhannya sejumlah 7.000 tenaga kesehatan pusat dan 255.249 untuk instansi daerah. Dalam perkembangannya yang dibuka untuk formasi instansi pusat adalah 8.326 tenaga kesehatan dan formasi tenaga kesehatan instansi daerah berjumlah 80.049 orang. Ini supaya mereka tahu siapa mengerjakan apa. Kepala puskesmas yang hebat, yang punya perencanaan yang matang, lurah kepala desa yang punya perencanaan yang matang, meskipun dengan anggaran yang terbatas, tapi dampak dan target penyelesaiannya berbeda dengan mereka yang tidak punya perencanaan dengan baik. Dan saya bersyukur hari ini saya berada di depan para kepala puskesmas, rumah sakit atau tenaga puskesmas dan rumah sakit.
menjaga agar mereka tetap hidup sehat. Lebih dari 1,5 juta kader posyandu, lebih dari 10.000 puskesmas seluruh Indonesia, tugasnya adalah memastikan 270 juta rakyat Indonesia tetap sehat. Itu sebabnya namanya Menteri Kesehatan, dan bukan Menteri Kesakitan. Jadi tugas teman-teman, jangan lupa menjaga agar masyarakat kita tetap sehat. Kalau kita bisa menjaga seluruh masyarakat kita tetap sehat, insya Allah negara kita akan menjadi negara maju, negara yang ekonominya kuat, karena semua rakyatnya bisa bekerja dan memberikan pendapatan bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dan bagi negaranya. Bapak Ibu, kalau kita semua nih teman-teman nakes teladan, ingetin teman-temannya mesti masukin sebelum 14 November. Ya, saya udah kirim di WA group para dinkes, jadi para dinkes bisa sebarin WA grupnya. Di situ ada websitenya, dimasukin nomor NIK. Nah, kalau belum terdaftar kan tadi bilang udah daftar, padahal belum daftar gitu kan, biasanya gitu, itu ketahuan. Jadi nakesnya bisa cek langsung apakah sudah didaftar apa enggak. Yang diterima berapa, insya Allah banyak doa aja ya, supaya nanti diterima sama Pak Mentan banyak. Tapi harus sampaikan, tahun depan kita akan beresin semuanya ya, kita akan beresin semua. Makanya tolong pastikan sebelum tanggal 14 November masukkan semua datanya. Yang masukkan itu memang dari Dinas Kesehatan, tapi teman-teman bisa cek dari websitenya kita, masukkan NIK apakah sudah dimasukkan atau belum. Kalau namanya belum ada di sana, artinya belum masuk ke sistemnya kita. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini hadiah dari Pak Mentan yang paling indah.